Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di program kita. Sekir Bab. Sakir. Baik. Kalau kita melihat banyak mahasiswa di semester 5 mereka nyesal, Ustaz. Apa ini kenapa tiba-tiba mahasiswa? Jadi mereka nyesal salah pilih jurusan. Dan bingung apakah mereka baiknya kembali lagi ke semester awal untuk milih jurusan sesuai dengan passion-nya atau melanjutkan apa yang sudah ada. Baiknya gimana? Baiknya kalau bisa kembali. Tapi umurnya udah tua. Loh, kan kembali, kenapa umurnya lebih tua? Kan Kalau kembali lagi kapan? semester 1, kembali ke semester 1. Itu umur sebelumnya yang masih semester 1. Tunggu, sebelum Kan itu kembali. sebelum itu kenapa sih banyak orang katanya tadi Anda baru baca? Tidak lagi. Terus. Tadi Anda baru baca ada sekitar 87% orang salah dalam investasi. Nah ini belum. Udah pindah lagi investasi. Astagfirullah. Nggak, 87% salah orang dalam pilih jurusan maksudnya. Tewas dia. Ini akan mengalahkan CEO kita tewas. ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang dulu. Nggak ada usaha segas. Ya, langsung aja langsung. Oke. 70% apa? 87% orang salah pilih jurusan. Salah pilih jurusan. Jadi Kebanyakan mereka ikut-ikutan. Kok bisa salah jurusan, taunya dari mana? Ada datanya. Suara aman kan? Dalam jarak segini. Nggak, itu dia bisa menentukan salah pilih jurusan berdasarkan apa? Jadi gini. Apa? Pas waktu anak kuliah, itu memang banyak teman-teman yang dia itu pilih jurusan karena ikut-ikutan. Circle-nya di SMA misalnya pilih jurusan kimia atau pilih jurusan matematika. Akhirnya semuanya pada ikut ke sana. Jadi dia ikut circle-nya, tapi nanti di semester 5 yang mungkin orang udah banyak nafsi-nafsi sendiri-sendiri, dia baru sadar kalau dia ternyata salah pilih jurusan. Jadi maksudnya data 87% salah jurusan itu pengakuan orangnya. Pengakuan orangnya. Saya salah jurusan. Iya. Itu kira-kira betul nggak menjadikan indikator salah jurusan? Apanya? Pengakuan orang. Dia ditanya saya salah jurusan karena ini. Tapi itu kan berbasis data lapangan. Iya, maksudnya ini data berdasarkan indikator apa? Apakah tadi indikator pengakuan yang memang sebenarnya dia nggak mau sama jurusan ini. Ini data apa? Nih. Nggak, kalau yang aneh dapat lain salah jurusan itu lain lagi indikatornya. Soalnya 87% mahasiswa Indonesia mengaku salah memilih jurusan kuliah. Itu data kapan? Kalau yang aneh tahu ada data, tapi nanti harus dicari sih, ada sekitar 90 berapa, 93 atau berapa. Itu salah jurusan bukan pengakuan. Terus? Tapi lebih kepada kerjanya apa, dulu kuliahnya apa. Jadi enggak. Oh gitu. Connect. Tapi ini pengakuan. Ini pengakuan. Berarti itu coba kita tanya kuliah mahasiswa. Kalau dia mangkir, drop out. Kalau dia enggak tahu niat kuliah atau enggak. Enggak, kalau beliau itu. Tapi kedepannya emang mau jadi petani? Tidak kan? Enggak, katanya kalau beliau itu milih jurusan karena biar dapat bisa kuliah di Unhas, berhenti Unhasnya, bukan karena dia minat. Karena ada kesempatan. Tapi kalau masih awal bula, pasti orang kadang dia nggak tahu ke depannya mau ngapain. Makanya salah jurusan itu udah hal yang lazim. Hal yang lumrah. Cuman kalau di UIM kita ada pilihan bisa pindah jurusan. Enak. Kalau di sini ada nggak sih? Kalau di Indonesia bisa nggak di awal-awal pindah jurusan? Nggak bisa. Oh. Di luar negeri itu bisa. Iya, kita di UIM, di kampus-kampus di Saudi itu bisa. Di Eropa juga katanya bisa. Bahkan kalau minahnya mirip, bisa oper antar kampus bahkan kalau di Saudi. Bisa oper antar kampus. Kalau minahnya sama, Khorijah, nggak tahu kalau Khorijah ya, Dakhiliyah sama Dakhiliyah, minat Dakhiliyah itu bisa lanjutin di kampus lain. Kalau yang jelas yang kita alami kan di UIM, kita beasiswa luar negeri diberi kesempatan selama 2 semester kan, semester 1 dan semester 2 silakan pindah jurusan, boleh 2 kali maksimal kan. Jadi misalnya Anda masuk kuliah akidah, terus ketika pembelajaran di semester 1 ternyata ini nggak cocok atau nggak sesuai atau terlalu berat atau terlalu ringan atau dapat ide dari senior atau dari dosen yang lebih bagus atau lebih sesuai, silakan pindah ke jurusan lain. Terus ngajuin tahwil, pemindahan jurusan ke kuliah syariah misalnya.
Pak Ida nanti semester 2 awal masih pengen berubah, masih ada kan kesempatan kok. Nah, bagusnya di Indonesia juga bisa begitu. Tes apa ini? Enggak, tesnya ini tes penerimaan atau hanya sekedar tes pindah? Ya sama aja, kalau gitu sama aja daftar baru. Nah, kalau di UIM tuh bukan tes penerimaan, cuman ya udah mindahin berkas aja. Paling ditanya aja kenapa pindah gitu, wawancara apa alasannya. Nah, habis itu kalau di ACC sama yang penting ada tanda tangan dari dekan fakultas sebelumnya, nanti kita pindah ke fakultas yang baru. Selama ada pengantar itu pindah kita. Jadi nanti maju ke fakultas kita sekarang, dapat surat. Kalau di ACC tinggal datang ke fakultas yang mau kita tuju. Nanti itu serah terima di bagian qabul tasjil. Qabul tasjil apa sih? Kalau di Indonesia bagian penerimaan. Kalau di Indonesia divisinya di kampus itu yang bagian pencatatan dan serah terima mahasiswa. Nggak tahu ya. Kalau di Saudi kan ada Denship punya imadah qabul tasjil. Yang khusus membawahi bagian penerimaan santri, pencatatan mahasiswa, penerimaan mahasiswa, pendaftaran dan itulah berkaitan kayak catatan sipilnya mahasiswa lah. Imadah qabul tasjil tuh. Oke, terus itu baru teknis. Iya. Itu mau tanya apa? Apa? Terus tadi mau tanya apa? Terus itu kan tadi berkaitan tentang salah jurusan, pemindahan jurusan. Nah, gimana caranya tahu kalau dia itu, maksudnya kalau dia itu ini atau bisa deteksi awal biar nggak salah jurusan? Yang pertama SMA-nya jangan jadi siswa yang malas, sudah pasti. Kalau pemalas cuma tidur, bolos, melanggar, belajar jarang-jarang, pasti nggak tahu lah di depan mau jadi apa. Biasanya kalau yang orang-orang yang bagus-bagus, pasti ketika masuk kampus sudah menargetkan sesuatu. Jangankan S1, biasanya malah mereka udah punya target S2-nya apa, S3-nya apa, kalau mau pasca sarjana kerjanya apa, mau bikin apa di masa depan. Yang biasanya nggak tahu tuh kan yang orang-orang yang nggak punya tujuan hidup. Tapi ada juga orang-orang pintar yang dia menyesal. Ketika sudah semester 3, 4 dia nyesal, akhirnya dia bagusnya pasti ulang lagi di semester 1. Pasti ada lah begitu, namanya hidup ya. Hidup. Cuman kan kebanyakan itu data sampai 80-90%. Ya karena banyak orang yang memang nggak tahu tujuan hidup aja dan nggak punya Apa ada kesalahan dari pendidikan? Sudah pasti. Berarti Indonesia salah dari terus. orang tua, terus dari sekolah. Dimulailah dari orang tua, terus dari sekolah, terus dari lingkungan. Sudah pasti itu. Ya, tinggal kalau misalnya orang-orang kayak gini diminimalisir, nggak mungkin datanya sampai 80 atau apa itu 90% di data yang lain. Pokoknya antara 80 sampai 90 lah. Karena ke 70 lah paling minimumnya. Ada kan data yang bilang angkatan kerja Indonesia itu nggak sesuai dengan passionnya, program kerjanya. Program kuliahnya. Jadi dulu kuliahnya engineering, kerjanya tani, kerjanya AI, kuliah komputer, kerjanya bisnis, jual gorengan, jual bakso. Jadi ya gimana? Coba kalau disurvei juga soal salah jurusan petani-petani yang ada di Indonesia. Maksudnya? Apakah ada yang kuliah? Enggak. Petani ada yang kuliah, petani modern tuh ada yang kuliah. Di mana petani modern kalau di sini? Generasi yang baru, yang regenerasi ini ada yang kuliah, tapi masih sedikit sekali. Jadi kebanyakan dulu anak-anak kuliah pertanian, atau ini tolong dibenarkan Surya ente orang kuliah pertanian. Setahu anak alumni pertanian tuh kebanyakan dia bukan petani, tapi di penyuluhan pertanian kerjanya. Nah, permasalahannya itu petani dia sudah punya ilmu berturun temurun, dia sudah punya dari orang tuanya ya. Ini. Sementara orang yang penyuluhan ini kayak nggak kompatibel, yang sini orang teori, sini orang praktik, sini udah dijalankan dengan mazhab ini, sini dia punya mazhab ini, jadi nggak connect. Yang kedua, ini ilmu kan makin modern. Semakin modern maka dia akan semakin berkaitan dengan teknologi dan peralatan. Sementara orang pertanian kita nggak ada. Ente mau bicara misalnya pengairan sistematis dan otomatis menggunakan konsep Internet of Things. Mereka aja tahunya internet cuma ChatGPT itu udah paling tinggi. Jadi nggak connect. Cuman ada beberapa alumni pertanian yang modern, anak-anak muda yang tahu bahwa ya saya memang passionnya di sini, dia balik ke kampung, dia beli tanah kemudian bertani.
Ada, tapi tetap sangat sedikit jumlahnya. Kalau mau apa namanya, ini mungkin saran yang bisa diterapkan untuk yang lain-lain juga. Kalau ana pribadi kan ana mungkin pernah cerita ke ente. Jadi ada namanya tes kecocokan karakter pribadi dengan profesi. Iya. Ya, jadi itu mungkin anggaplah ada 100 soal yang pernah ana jalani itu 100 soal, ada 100 soal. Itu soalnya tuh kayak nggak langsung connect dengan kerjaan, bukan ditanya, "Antum seneng nggak jadi dokter? Antum seneng," bukan gitu, atau "Antum bisa nggak jadi apa namanya tukang masak?" Bukan gitu pertanyaan itu cuman kalau ada gambar begini apa pendapatmu terhadap gambar ini? Kalau ada kasus begini apa yang kamu lakukan? Jadi dia soal-soal yang sepertinya tidak nyambung. Tapi nanti itu sistemnya dia akan menilai, oh ente itu karakternya A atau B atau C. Sehingga disesuaikan, oh karakter A berarti profesi yang cocok apa. Nah kalau setiap kita melakukan hal itu insya Allah meminimalisir angka nggak cocok tadi antara, sehingga nggak sia-sia kan 4 tahun dibuang. Itu senyum-senyum terus dari tadi, kenapa itu? Gimana ada masukan CEO yang nggak tahu kuliahnya lapar kayaknya. Nah dia kalau nggak lompat-lompat nggak seru ya. Lapar. Atau ente kalau ada masukan atau ada pendapat soal ini, tapi kan kita memang niat mau bahas ini. Iya, bahas tentang Jangan lari ke kuliah. tempat lain. Atau Tapi kita mau bahas Purbaya. tapi kebanyakan orang sih juga dipaksa sama orang tuanya untuk masuk ke jurusan ini. Ada orang yang keluarga dokter misalnya, anaknya pengen jadi pengacara, dia pengennya anaknya juga dokter. Kalau ana sih, kalau ente memang merasa itu nggak bagus, harus disampaikan sih. Dia udah sampai kalau tanya ini paling bagus, kamu nggak dengar dengan kata-kata orang tua. Enggak, menyampaikan itu harus dengan argumentasi. Harus diajak, bukan diajak keras-kerasan suara atau diajak, ya dikasih datanya. Namanya orang tua itu kan nggak terpelajar rata-rata ya. Terpelajar ilmunya ilmu masa lalu. Sementara yang sekarang kan lebih berkembang. Dia harus dikasih datanya. Ini datanya, misalnya antum punya keyakinan kalau ke depan itu hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan digital, bukan tentang pertanian dan peternakan. Ini bukan bermaksud menyinggung antum ya. Tapi kan beberapa orang mungkin masih udah pertanian saya peternakan atau bukan itulah, kedokteran misalnya. Kedokteran masih relevan sih. Ya nggak apa-apa juga kedokteran atau kedokteran lah misal. Dokter aja lah paling, kan kita masih punya banyak murid yang pengen jadi dokter dan kebanyakan dari orang tuanya atau dari lingkungan. Karena dokter lebih dilihat orang tua, itu lihat yang dokter-dokter punya mobil, yang dokter-dokter kerjaannya ada terus, yang dokter punya klinik kecantikan, macam-macam lah intinya. Sementara data dari Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum berbeda, nggak ada di situ kedokteran. Tahun 2025 data 10 skill yang bagus untuk dunia kerja, 9 skillnya soft skill, hard skillnya cuma 1 yang berkaitan dengan teknologi. Jadi ya mau nggak mau harus dengan teknologi. Itu kalau mau bicara dari itu, kasih aja ke orang tua, nih ada data dari ini. Terus kasih misalnya data inilah orang-orang kaya. Orang-orang kaya ternyata enggak, yang paling kaya di dunia bukan dokter. Misalnya di Indonesia lah 10 orang terkaya. Siapa yang dokter? Enggak lah. Rudi Hartono pemain bulu tangkis. Siapa? Hartono bersaudara itu. Ada, udah paling gampangnya 10 haji aja. 10 haji enggak ada yang dokter, semua pengusaha. Dan dari dulu sampai sekarang semuanya orang haji. Sebenarnya pengusaha. Dan semuanya haji kan 10 haji. Enggak tahu katanya. Tapi haji kalau haji siapa lagi? Haji ente. Enggak boleh, hampir lupa dia. Yaksa dan lain-lain. Atau 9 naga, semua enggak ada yang dokter. Orang kaya di dunia juga bukan dokter. Artinya kalau dikasih paham, orang pasti akan berpikir lah. Bukan berarti maksudnya udah mau saya, ya ada aja sih yang begitu. Karena ada pepatah yang bilang orang tua tuh pasti sama anak tuh kalah. Kan kita tahu sendiri orang tua santri kita kan mengeluh dan selalu nggak mau benturan dengan anaknya. Kita yang dijadikan bemper, udah ustadz aja yang maju lah anaknya. Jadi kalau anaknya enggak, saya maunya ini, saya mau belajar di sini, nanti saya serius di sini, pasti dikasih juga. Ada pernah lihat video, dia berbeda pendapat dengan orang tuanya. Jadi sebelum dia melangkah, dia siapkan slide. Jadi di slide itu semua data-data dan hujah-hujahnya kenapa harus. Mungkin
bagus juga untuk mempersiapkan data pakai slide biar orang Itu tuanya. niat sih. Iya ada Tapi video. bagus, nggak apa-apa. Iya. Tapi Dan akhirnya di akhir videonya itu orang tuanya setuju atas pendapat anaknya. Sama seperti orang yang mau nikah kan. Kalau mau nikah tapi sudah nggak diizinkan sama orang tua. Mungkin caranya juga dikasih data. Bilang saya daripada berzina. Tapi data apa yang dikasih? ditanya sama yang Oh gitu ya. Surya, data apa Surya? Oke, ada lagi cara untuk menurunkan angka ketidakcocokan tadi. Ya harus dari SMA. Bagusnya dari sekolah-sekolah itu mengadakan mapping. Sebenarnya, Iya penjurusan. nah gini. Sebenarnya kalau nggak tahu di Indonesia, Anda kan nggak di SMA umum ya, gitu Iya, di iya. pesantren. Kalau di luar negeri tuh SMA itu kalau sudah kelas 3, bahkan mungkin dari semester 2, kelas 2, guru BK-nya itu sudah mulai mapping. Terus dibantu sama wali kelas. Jadi dia mapping anak-anak nih cocoknya di mana. Sehingga diarahkan memang ke situ. Kalau ternyata mau masuk STEM berarti kuliah STEM. Oh, target. Sebentar, ini dulu ada mappingnya nggak? Anda jurusan apa SMK? Bukan. Itu SMK. Oh, SMK lain. SMK, Jangan iya, SMK, iya. SMA. Nah, SMA. Jadi ya memang ada mapping itu, dan itu sudah dilakukan pendampingan melibatkan BK, wali kelas, dan Tapi mungkin kalau seandainya guru eksternal. nggak difasilitasi sekolah, Kalau nggak di sekolah ya tugas orang tuanya. orang tuanya nggak mau ngurus? Orang tua yang nggak ngurus ya dia harus cari untuk dirinya. Kan dia hidup kalau mengandalkan orang di sekitarnya, nggak semua orang bisa begitu. Iya. Kalau hanya mengandalkan orang di sekitarnya, terus Anda beralasan saya gagal karena orang di sekitar nggak mau bantu, ya gimana? Hidup itu kejam. Tadi ketemu sama pengawas SMA, dia bilang paling sulit itu untuk menemukan sekarang ini BK. Jadi katanya di mana di sekolah-sekolah itu sekali banyak sekolah yang kosong BK-nya. Jadi mungkin untuk mapping seperti itu yang harus ditangani oleh BK susah juga kalau seandainya memang kosong di beberapa sekolah. Itu tinggal sekolahnya sih niat atau enggak. Kan kebanyakan sekolah emang nggak niat. Yang penting terima bansos, terima BOS, terima gaji negara. Yang penting saya guru nyampaikan materi. Makanya kenapa sekolah swasta lebih maju? Karena sekolah swasta profit. Kalau profit, orang serius bangun bisnisnya ini, saya keluar duit, saya harus masuk. Makanya saya harus bikin kualitas. Makanya itu alasan kenapa BUMN dan sekolah negeri susah maju. Karena nggak ada yang berusaha menekan. Pemerintah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Entah kegiatan pribadi atau kegiatan. Sementara orang yang ditugasin ya jalani saja apa yang ada. Toh ini bukan barang saya, ngapain saya harus berjuangin, kan gitu. Ente kita semua ngerti lah kalau misalnya kita cuma sebagai pegawai, ngapain kita puntang-panting loyalitas tanpa batas. Betul. Sementara kita dikerjain, mereka nggak kerja. Makanya yang swasta-swasta ini lebih berkembang. Nah, kalau misalnya kita bikin sekolah swasta, kita pengen lulusan-lulusan kita nggak sia-sia dalam artian ya pasti tidak ada yang sia-sia. Belajar nggak sia-sia. Maksudnya kan daripada 4 tahun ke sana toh nggak kepake juga. Ya tugas sekolahnya memang melakukan mapping. Nah, SMK itu kan salah satu solusi dan pemerintah ini melakukan itu. Tapi porsinya itu masih sedikit. Dan parahnya selain porsi SMK lebih sedikit, parahnya SMK itu warga kasta rendah di Indonesia. Oh iya kah? Iya. Tanya Itu Surya. Antum alumni SMK sama alumni SMA. Pamornya lebih tinggi mana? SMA 1. Cuma satu negeri. Iya kan. Telkom kan bisa dianggap SMK 1 lah. Iya kan. Sama-sama SMK Telkom atau SMK Binus nggak ada SMK. SMK apalah penerbangan dengan SMA 1 negeri misalnya. Tetap orang mulai SMA. Iya. Gaji. Lulusan SMK dengan lulusan SMA yang habis itu lanjut kuliah S1. Tetap lebih tinggi orang yang pro. Nah, itu dimulai sejak dari kebijakan negara. Wah, ini masuk kebijakan negara ini. Aduh, berat. Jadi di banyak negara disparitas antara gaji UMR dengan gaji tinggi itu nggak terlalu besar. Gaji UMR misalnya 4 juta di Indonesia. Nah misalnya gaji di Indonesia yang paling tinggi itu ada yang puluhan juta. Jadi itu terlalu jauh. Akibatnya apa? Akibatnya orang jadi tidak masuk ke sekolah vokasi, sekolah SMK ini. Sekolah vokasi itu sekolah kerja.
dan menganggap ini kasta kedua. Orang yang nggak pintar masuk situ, orang yang nggak punya mimpi besar masuk situ. Nah, sekarang di negara kayak Jepang ke Australia, dia cuman sebagai janitor atau OB, tapi dia UMR. Betul. Dan UMR-nya di sana tuh kebeli untuk kebutuhan hidup, untuk hidup. Emang di sini nggak kebeli? Bukan nggak kebeli, terlalu ngepas. Itu nyawa tanya Sri ya? Dia belum berkeluarga. Oh, yang udah berkeluarga. Dan dia hidup di sini ada fasilitas. Jadi kalau ingin tidak salah jurusan, yang pertama harus punya visi semenjak SMA. Jangan hanya jadi orang kayak apa namanya, tidak niat hidup. Yang kedua, dia sebenarnya harus banyak baca juga, Sir. Dia harus banyak baca, jadi dia tahu minat bakatnya di mana. Setuju nggak? Lanjut aja. Yang ketiga, dia bisa mencari bantuan-bantuan melalui psikolog-psikolog, kan udah banyak klinik-kliniknya itu. Untuk kira-kira di mana daya bakatnya dia. Gak harus ke klinik, di Google banyak. Enggak, saya sudah pernah coba. Pasti akhir suruh bayar. Ada yang gratis. Cari dulu, harus mau nyari memang. Iya, harus nyari dulu. Ya kalau mau paling simpel datang ke bimbel yang terkenal, yang memang langsung penjurusan. Antum ada tambahan? Program negara sudah paling penting. Enggak, kita nggak bisa harapkan negara. Harus. Kalau nggak ada rakyat bergerak menyampaikan, negara nggak berubah. Maksudnya demo. Bukan demo, media sosial kayak narasi, perdebatan, buku, obrolan warung kopi, sampai obrolan jalanan. Nggak harus demo juga. Pasti rakyat itu kalau bergerak, pemerintah mendengar. Tapi kalau nggak gitu ya nggak ada perubahan. Tapi yang namanya salah jurusan pasti ada. Pasti ada. Karena seperti ada juga orang salah pilih istri. Bisa. Iya. Salah pilih suami. Ya ada juga, bisa juga. Kalau salah pilih anak nggak mungkin. Salah pilih anak bisa. Gimana? Jadi adopsi. Oh, kalau adopsi. Tapi kadang dia pengen anakku maunya gini, kok jadinya gini. Itu bisa di-reset nggak? Nggak bisa ya. Kalau istri kan bisa diganti. Anak bisa nggak? Nggak bisa diganti. Nggak bisa. Selamanya sudah. Tapi kembali ke salah jurusan tadi. Sebagian orang bilang sesalah-salahnya jurusan itu nggak salah. Karena apa? Ini dengan catatan si mahasiswanya orang yang serius dan belajar, bukan kayak sebagian orang tadi ya. Dengan catatan seperti itu. Kalau seperti itu, sesalah-salahnya tidak salah. Karena apa? Karena kalau di kampus tuh Anda belajar nggak seperti di SMA atau SMP. Di kampus itu Anda belajar hal yang dibutuhkan dalam hidup secara tidak langsung. Karena pembelajarannya adalah kita yang nyari sendiri. Terus ada belajar bersama. Kemudian banyak tugas, terus banyak proyek. Yang meskipun mungkin kita ngerjain hal terkait pertanian misalnya. Tapi konsep-konsep itu dipakai dalam hidup di bidang apapun. Konsep kolaborasi, konsep riset, konsep cari data, kemudian konsep bicara depan umum, dan kan yang ngajar mahasiswa juga. Betul. Depan umum dan semua itu terpakai di dalam kehidupan, dan metode itu yang membuat seseorang bertumbuh. Ini kalau dia serius, tapi ya, itu dengan catatan itu. Sehingga sesalah-salahnya jurusan tetap terpakai. Makanya ada yang bilang, beberapa orang yang sudah sukses tuh kalau di podcast bilang kalau suruh balik ke masa lalu dan Anda sekarang udah sukses sekarang, apakah tetap ngambil kuliah? Dia bilang tetap ngambil kuliah. Karena ada soft skill yang didapatkan. Betul. Ada soft skill yang didapatkan. Apalagi kalau dia juga, apalagi kalau dia aktif di organisasi. Entah organisasi kampus kayak BEM atau organisasi yang berkaitan dengan ini tukang parkir namanya. Kaya juga sih tukang parkir. Yang berkaitan dengan, jadi kalau bahkan di sebagian sekolah ada itu, di kampus ada organisasi yang berkaitan dengan majalah sekolah. Sekarang mungkin nggak ada majalah, tapi pers sekolah, organisasi berkaitan dengan, misalnya di ITB yang soal teknologi, pasti di situ banyak organisasi berkaitan dengan teknologi. Kalau di UIM yang agama ada Nadi Risalah, ada Nadi Dakwah, ada Nadi Khot, jadi yang begitu-begitu kalau kita bergabung tuh di kampus jadi semakin mendapatkan keahlian, justru yang begini ini kadang lebih bermanfaat. Kayak misalnya beberapa jurnalis di Indonesia mungkin bahkan jurusannya di kampus bukan jurnalis, tapi karena dia gabungnya di
di media kampus, di situ dikaderisasi, senior-seniornya sudah banyak yang kerja, sehingga dia dapat rekomendasi, udah ikut aja gabung ke media saya. Kayak gitu tuh banyak. Atau gabung ke organisasi alumni, atau bahkan gabung ke organisasi lintas kampus. Banyak kan anak-anak, apalagi dengan dulu ada Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu memperbolehkan seorang untuk ngambil materi di luar kampus, bebas dari mana dia dapatkan workshop apa, perkumpulan atau apapun lah, kemudian nanti didaftarkan masuk ke JP. Nah, itu bisa berkembang orang meskipun katakanlah tadi nggak kompatibel jurusan dia kerja apa, kuliah apa. Makanya banyak yang bilang sebenarnya kampus itu tidak cocok atau sesalah-salahnya tetap tidak salah. Nah, kita berdua nih sebenarnya kan punya rencana. Suatu saat kalau kita udah nggak di sekolah yang sekarang, bikin sekolah lagi, punya konsep yang mungkin lebih sesuai. Itu salah satu drive-nya, pendorongnya karena masalah ini. Betul. Kita ingin punya alumni yang kalau bahasanya teman kita Ustadz Gipari, insya Allah nanti malam bersama beliau. Ini alumni sekolah ini adalah mencetak survivor. Orang yang bisa survive, bisa tetap lolos, tetap tangguh, tetap maju dalam kondisi apapun. Jadi kita nggak ambil sekolah vokasi, diajarin memanah, diajarin memasak, diajarin IT, enggak. Kita juga bukan ngambil sekolah yang sains atau IPS atau apa sehingga nanti dia lanjut kampus, tapi kita ngasih banyak soft skill di situ. Sehingga nanti kalau dia mau putar jurusan sini, putar jurusan ke sini, ini soft skill tetap dibawa kemana-mana. Betul. Karena ini versatile, apa itu versatile tuh? Inilah selalu dipakai di berbagai bidang. Dan kalau banyak sekolah yang mengedepankan itu jadi bagus sekali untuk siswa-siswa. Ya, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiikum.